Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube aku ya teman-teman. Masya Allah tabarakallah, hari ini aku bisa share lagi aktivitas aku, aktivitas seperti biasa ya. Aktivitas seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak tanpa RT di rumah. Dan seperti biasa ini aktivitas tuh aku rekam dari pagi hari setelah aku sholat subuh ya teman-teman. Ini setelah sholat subuh aku tuh langsung ngantor di dapur. Ini aku mau naruh piring-piring yang udah kering ke dalam lemari dapur ini. Ini tuh sekitar jam 5 pagi ya teman-teman. Anak-anak aku masih pada tidur dan suami masih ada di kamar golar-goler gitu. Gimana nih kabar teman-teman semua hari ini? Semoga sehat-sehat, dalam keadaan baik dan dalam lindungan Allah selalu ya. Amin amin ya robbal alamin. Gak lupa juga aku mau ngucapin terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mau klik video aku ini dan nonton sampai selesai. Aku harap semoga video aku ini bisa menemani waktu istirahat teman-teman semua dan semoga bermanfaat ya walaupun sedikit. Pokoknya ambil baiknya, buang buruknya ya teman-teman. Gimana nih teman-teman hari ini udah pada masak apa? Kalau aku nanti mau masak yang simpel-simpel aja karena akhir-akhir ini aku tuh udah lama banget nggak food prep teman-teman. Jadi kulkas aku tuh kosong melompong gitu ya. Paling ya nanti bikin telur ya. Pokoknya telur tuh everyday ya teman-teman. Oke lanjut, di sini aku mau buang sampah dulu. Ini semalam suami aku tuh bikin telur goreng gitu ya. Terus itu untuk cangkang telurnya tuh belum dibuang. Nah ini di luar tuh masih gelap banget ya teman-teman. Oke lanjut, di sini aku juga mau cuci piring karena belum sempat aku cuci ya dari semalam. Aku tuh ngerasanya kayak capek banget. Jadi habis sholat isya aku tuh langsung tepar teman-teman. Oke alhamdulillah ini untuk cucian aku tidak terlalu banyak ya. Jadi ini aku mau cuci piring dulu. Pokoknya sebagai seorang ibu rumah tangga itu tidak jauh-jauh dari pekerjaan cuci piring ya teman-teman. Aku semangat, teman-teman juga harus lebih semangat ya. Ayo kita cuci bareng-bareng. Siapa nih yang nontonnya sambil beraktivitas? Ayo semangat. Oh ya, kalau ngomongin cuci piring tuh pekerjaan ini adalah pekerjaan yang paling aku sukai ya teman-teman. Gak tahu kenapa aku tuh suka cuci piring. Tapi ya kalau misalnya udah capek ya dibiarin dulu aja gitu ya. Nah kalau di tempat aku tuh, maksudnya di rumah aku tuh lebih seringnya numpuk piring dulu baru aku cuci semuanya gitu ya. Nggak yang kalau misalnya habis makan langsung dicuci gitu ya teman-teman. Karena menurut aku kalau misalnya nyuci sekaligus kayak gini tuh biar nanti keringnya bebarengan gitu ya teman-teman. Tapi ya itu kalau misalnya lagi males, lagi mager jadi kelihatan numpuk banget ya teman-teman. Nah kalau teman-teman gitu juga nggak sih, nunggu numpuk dulu baru dicuci atau satu persatu? Boleh dong share atau tulis di kolom komentar ya. Oke, alhamdulillah untuk cuci piring aku udah selesai. Ini sebelum masak, aku mau beberes di sini dulu. Pokoknya kalau misalnya dapur habis dipakai sama suami tuh pasti berantakan ya teman-teman. Ini banyak remahan-remahan. Terus ini juga baru refill garam suami aku. Garamnya ditaruh di situ aja. Jadi ini aku mau simpen dulu di toples hijau ini. Terus ini nggak lupa juga karena banyak remahan-remahan gitu ya, mau aku lap-lapin. Terus nanti aku juga mau kasih Mister Muscle ya teman-teman biar kinclong, terus biar dilihat atau terlihat di kamera tuh enak gitu ya. Untuk hari ini aku cuma mau masak telur gobal gabul teman-teman. Telur gobal gabul itu telur yang dicampur sama banyak aneka ragam gitu ya. Tapi kalau aku sih cuma dicampur pakai wortel yang aku potong tipis-tipis sama aku kasih kol gitu ya. Karena ini aku tuh udah bingung banget teman-teman mau bikin sarapan apa untuk anak-anak gitu ya. Yang jelas kalau misalnya anak-anak tuh harus ada telur gitu ya. Jadi ya udah aku mau bikin telur gobal gabul. Nah di sini
Ini aku cuma pakai satu buah wortel, tadi udah aku cuci dan udah aku kupas kulit arinya. Ini aku potong korek api aja kayak gini, pokoknya yang tipis-tipis gitu ya, karena aku tadi nyariin parutan aku tuh kayaknya nggak tahu keselip di mana gitu ya. Jadi ya udah, ini untuk wortelnya aku potong kayak gini aja. Sebenarnya kalau misalnya mau lebih enak dan kelihatan jadi banyak tuh harus diparut gitu ya teman-teman. Oke, alhamdulillah ini lumayan banyak ya, satu butir wortelnya. Nah, di sini tadinya aku tuh mau pakai 3 telur, tapi ternyata kayaknya kebanyakan gitu ya. Jadi aku cuma pakai 2 telur aja. Nah, ini kalau misalnya telur dicampur-campur kayak gini juga bisa dibikin fuyung hai gitu ya teman-teman. Tapi berhubung aku juga udah nggak punya stok saus tomat gitu ya, jadi udahlah digoreng aja dan jadilah telur goreng gobal gabul ya teman-teman. Kalau di tempat teman-teman apa nih namanya kalau misalnya telur dicampur-campur kayak gini? Kalau di tempat aku tuh namanya telur gobal gabul ya teman-teman. Nah, ini udah selesai, aku cukup pakai 2 butir telur ya, ini udah banyak banget dan insya Allah tuh cukup buat makan berempat gitu ya. Nah, ini aku kasih seasoning seperti garam, lada, sama kaldu sapi atau masako ya. Ini nggak aku tambahin apa-apa lagi, pokoknya disesuaikan sama selera masing-masing ya teman-teman. Ini nanti tinggal digoreng aja, nggak pakai bawang merah bawang putih. Ini pokoknya simple banget, cuma tinggal digoreng kayak bikin telur dadar gitu. Nah, ini sebenarnya kalau misalnya ditambahin cabai rawit atau cabai merah keriting tuh lebih nikmat ya teman-teman. Tapi berhubung anak-anak aku tuh belum suka pedas, jadi ya udah kayak gini aja ya, polosan kayak gini. Oke, ini untuk minyaknya juga udah panas, jadi mau langsung aku goreng aja. Dan tada, ini dia masakan aku kali ini, simple banget ya teman-teman. Ini cuma bikin telur dadar gobal gabul dan insya Allah tuh cukup buat sarapan aku dan anak-anak nanti ya. Ini anak-anak aku belum pada bangun nih teman-teman, tapi seperti biasa ya, karena Mbak Kayla tuh udah mulai sekolah. Ini aku beraktivitas tuh sambil teriak-teriak, Mbak bangun, Mbak Kayla sama Davi tuh bangun gitu ya. Karena mau nggak mau kalau misalnya mbaknya sekolah tuh Dek Davi aku bawa ya teman-teman. Oke, lanjut aja ke videonya di sini. Jadi semalam aku tuh abis nyetrika baju tapi belum aku masukin ke dalam lemari. Jadi ya udah, ini mau aku masukin ke dalam lemari. Nah, ini untuk lemarinya anak-anak masih aku taruh di luar ya teman-teman, dan alhamdulillah bajunya udah masuk ke lemari semua. Tinggal lanjut ini ke kamar depan. Ini untuk lemarinya aku sama suami karena ada di depan, jadi aku bawa ke depan gitu ya. Nah, jadi semalam aku tuh nyetrika banyak banget teman-teman, kayaknya ada baju aku semingguan ya nggak aku sentuh sama sekali, jadi banyak banget karena aku tuh tim yang menyetrika gitu ya. Jadi kalau misalnya cuma dilipat tuh kayak perasaannya kurang enak gitu ya. Mana nih yang sama kayak aku, tim yang menyetrika? Ayo semangat menyetrikanya, walaupun ya kadang mager gitu ya, tapi mau gimana lagi ya. Namanya udah pekerjaan gitu ya teman-teman, jadi ya udahlah, dikerjain sendiri gitu ya. Oke, lanjut. Ini karena aku udah di kamar ya, ini aku juga mau merapikan kasur dulu. Ini untuk anak-anak juga alhamdulillah udah pada bangun, terus mereka tuh kayak masih duduk-duduk gitu di depan TV ya. Ini aku juga sambil ngerebus air buat mandinya mereka nanti. Nah, ini teman-teman jangan salfok, banyak kabel-kabel yang menjuntai di sini gitu ya. Oke, ini aku mau rapi-rapi dulu. Nah, ini aku tuh pakai kamera ultra wide atau kamera yang 0,5 itu ya teman-teman, supaya terlihat lebih luas. Tapi ternyata tuh burem banget kayak gini ya teman-teman, burik banget kayaknya, mohon maaf ya kalau misalnya teman-teman tuh kayak agak ini apaan sih warnanya kok
burik banget gitu ya. Mohon maaf ya teman-teman, soalnya kamar aku tuh kecil, jadi kalau misalnya mau pindah-pindahin tripod tuh juga agak bingung gitu. Aku juga nggak tahu kenapa ya, dulu tuh bikin kamar malah ukuran kecil gitu ya, 3x3. Masya Allah tabarakallah, tapi ya udahlah ya, disyukuri aja. Oke, ini udah selesai, lanjut aku juga mau beberes di sini. Ini selalu seperti ini ya teman-teman. Ada mainannya anak-anak juga, terus ini untuk kabel-kabel charger HP juga banyak di sini. Ya udah mau aku beresin dulu. Oke, alhamdulillah, masya Allah tabarakallah. Ini tadinya suami aku yang lagi jemurin baju ya, tapi karena Mbak Kaila tuh lagi manja, kepengen sama abinya, terus nangis-nangis. Jadi ya udah, ini untuk menjemurnya aku lanjutin. Padahal tadinya tuh aku mau nyapu sama ngepel ya teman-teman sebelum berangkat ke sekolah, tapi karena waktunya tuh kayaknya nggak keburu. Jadi ya udah, ini aku mau jemur-jemur dulu, terus nanti mandikan anak-anak baru berangkat. Mungkin untuk bersih-bersih rumahnya seperti nyapu ngepel tuh nanti sore aja gitu ya teman-teman. Alhamdulillahnya untuk rumah aku tuh sih nggak terlalu berantakan yang gimana-gimana banget gitu ya, jadi masih enak dipandang gitu. Nah, untuk video aku kali ini juga tidak ada adegan aku ada di luar rumah gitu ya, maksudnya ada di depan rumah atau di teras gitu ya, ngeluarin motor, manasin motor segala macem gitu ya. Karena tadi aku udah minta tolong ke suami gitu ya, terus berhubung sekarang motornya tuh ada dua, jadi aku sekarang minta tolong ke suami, suami aja dong yang ngeluarin motor gitu, karena berat ya teman-teman. Aku harus manasin, terus kadang harus junjung-junjung gitu ya. Aku juga kadang ngeri sendiri ya, karena aku tuh punya riwayat operasi sesar ya teman-teman. Nah, ini masya Allah tabarakallah, aku dapat rezeki dari tetangga aku teman-teman, dapat lauk pauk, masya Allah. Ini aku terharu banget sih, tapi alhamdulillah ya. Oke, lanjut aja ke videonya. Ini aku udah mandikan anak-anak, aku pun sudah mandi juga. Jadi sekarang ini aku mau siapin anak-anak sebelum berangkat ke sekolah. Nah, ini karena Mbak Kaila tuh sering banget kabur kalau misalnya lagi aku pakein baju atau aku lagi pakein skincare kayak gini. Jadi ini untuk badannya tuh aku kunci pakai kedua kaki aku kayak gini teman-teman. Ini Dek Davi sih udah mandi dari tadi ya sama abinya, jadi ini aku tinggal ngurusin mbaknya. Ini untuk rambutnya mau aku ikat, terus nanti seluruh muka sama badannya tuh aku kasih sunscreen. Dan ini tuh untuk sunscreennya cepet banget habis teman-teman, karena emang setiap hari tuh aku pakein sunscreen ya untuk anak-anak, karena sekarang tuh kan panas banget ya teman-teman. Walaupun di badan tuh rasanya dingin gitu ya, tapi cuaca di luar atau di langit gitu ya, di langit itu tuh rasanya panas banget ya teman-teman. Jadi wajib banget anak-anak juga dipakein sunscreen. Oke, segini dulu ya aktivitas yang bisa aku share ke teman-teman semua. Like kalau kamu suka dan subscribe bagi yang belum. Pokoknya semoga video aku ini bermanfaat. Pokoknya ambil baiknya dan buang buruknya, dan sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum.